Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 Akuntansi Manajemen Universitas Yapis Papua. Pada pertemuan ini, kami akan membahas materi tentang evaluasi kinerja dan desentralisasi. Berikut nama-nama anggota kelompok 11. Pada pertemuan pertama akan dibacakan oleh Rida Maulidia Soekarti. Di sini saya akan menjelaskan desentralisasi dan tanggung jawab pusat. Nah, perusahaan dengan beberapa pusat tanggung jawab biasanya memilih salah satu dari dua pengambilan keputusan pendekatan untuk mengelola beragam dan kompleks kegiatan mereka. Di antaranya itu yang pertama, ada sentralisasi atau desentralisasi dalam pengambilan keputusan terpusat. Keputusan dibuat di tingkat paling atas dan lower level. Manajer dibebankan dengan menerapkan keputusan ini. Lalu yang kedua, ada pengambilan keputusan desentralisasi, memungkinkan manajer di tingkat bawah untuk membuat dan mengimplementasikan keputusan kunci yang berkaitan dengan bidang tanggung jawab mereka. Praktek mendelegasikan otoritas pengambilan keputusan. Nah, sentralisasi dan desentralisasi. Kalau sentralisasi, ada informasi decisions atau pengambilan keputusan, lalu responsibility centers atau itu pusat pertanggungjawaban. Sedangkan kalau desentralisasi ada coordination atau pengintegrasian tujuan atau kegiatan pada satuan yang terpisah. Lalu organisasi berkisar dari sangat sentralistik ke desentralisasi sangat. Sebagian besar perusahaan jatuh di suatu tempat di antara dengan mayoritas cenderung ke arah desentralisasi. Alasan untuk popularitas desentralisasi dan cara-cara di mana perusahaan dapat memilih untuk mendesentralisasikan akan dibahas di slide berikutnya. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Friska Ardia Pramesti Sukoco. Nah, sekarang kita masuk di bagian alasan untuk desentralisasi. Di sini memiliki 4 poin. Yang pertama, kemudahan pengumpulan dan menggunakan informasi lokal. Yang kedua, fokus dari manajemen pusat. Yang ketiga, pelatihan dan memotivasi manajemen segmen. Dan yang terakhir, di tingkat kompetisi, memperlihatkan segmen kekuatan pasar. Untuk slide selanjutnya, yaitu mengumpulkan dan menggunakan informasi setempat. Kualitas keputusan dipengaruhi oleh kualitas informasi yang tersedia. Saat perusahaan berkembang semakin besar dan beroperasi di pasar dan wilayah yang berbeda, manajemen pusat belum tentu dapat memahami kondisi daerah setempat. Dan yang untuk selanjutnya, manajemen pusat lebih fokus dengan desentralisasikan keputusan operasional atau manajemen pusat bebas untuk terlibat dalam perencanaan strategis dan pengambilan keputusan. Keberlanjutan organisasi dalam jangka panjang seharusnya lebih penting bagi manajemen pusat daripada kegiatan operasional sehari. Yang selanjutnya yaitu melatih dan memotivasi para manajer. Sebagai atasan, kita harus memotivasi bawahan untuk meningkatkan kualitas kerja. Contohnya dalam organisasi selalu membutuhkan manajer yang terlatih dengan baik untuk menggantikan manajer dengan tingkatan yang lebih tinggi yang keluar dari perusahaan untuk bekerja di tempat lain. Kesempatan ini juga membuat manajemen puncak menjadi lebih mudah dalam mengevaluasi kemampuan para manajer lokal dan mempromosikan mereka yang mampu membuat keputusan paling terbaik. Nah, sekarang kita masuk di bagian meningkatkan persaingan pasar. Dalam perusahaan yang sangat berorientasi ke pusat sentralitis, margin laba keseluruhan dapat menyembunyikan inefisiensi dalam subdivisi. Perusahaan-perusahaan besar saat ini mendapati bahwa mereka tidak mampu mempertahankan divisi yang tidak mampu bersaing.
Salah satu cara terbaik untuk meningkatkan kinerja dari sebuah divisi atau pabrik adalah dengan menghadapkan mereka secara penuh pada kekuatan pasar. Untuk selanjutnya yaitu divisi dalam perusahaan sistem desentralisasi. Yang dimaksud di sini adalah mencakup trade-off biaya atau manfaat yang itu cost benefit trade-off. Ketika menjadi lebih bersifat desentralisasi, suatu perusahaan akan memberikan lebih banyak kewenangan dalam pengambilan keputusan kepada hierarki manajerial yang lebih rendah. Desentralisasi biasanya dicapai dengan cara membuat unit-unit yang disebut dengan divisi. Nah, divisi ini juga terdiri dari jenis barang atau jasa, lirik geografis, dan pusat-pusat penanggung-jawaban. Untuk selanjutnya, jenis barang atau jasa. Salah satu cara membedakan divisi yaitu melalui jenis barang atau jasa yang diproduksi. Sebagai contoh, divisi PepsiCo. Oke, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Puput Pramudita. Baik, sekarang kita akan masuk pada lini geografis. Divisi juga dapat dibuat di sepanjang lini geografis. Ini alasannya UAL INC, induk dari United Airlines, memiliki beberapa divisi regional, yaitu Asia atau Pasifik, Karibia, Eropa, Amerika Selatan, dan Amerika Utara. Keberadaan divisi yang mencakup satu atau lebih wilayah menciptakan kebutuhan untuk dilakukannya evaluasi kinerja yang dapat memperhitungkan perbedaan-perbedaan lingkungan divisi. Pusat pertanggungjawaban atau responsibility centers. Cara ketiga yang dapat digunakan untuk membedakan divisi yaitu berdasarkan jenis pertanggungjawaban yang diberikan kepada manajer divisi. Pusat pertanggungjawaban atau responsibility centers adalah segmen dari perusahaan yang manajernya bertanggung jawab terhadap sejumlah aktivitas yang telah ditentukan. Berikut kita masuk pada mengukur kinerja pusat investasi menggunakan imbal hasil atas investasi. Pusat investasi biasanya dievaluasi berdasarkan imbal hasil atas investasi, Return on Investment atau ROI. Ukuran-ukuran lain yang biasa digunakan meliputi laba residu atau residual income dan economic value added atau EVA. Imbal hasil atas investasi. Salah satu cara untuk mengaitkan laba operasi dengan aset yang digunakan adalah dengan menghitung imbal hasil investasi, Return on Investment atau ROI, yang merupakan laba yang diperoleh dari setiap dolar investasi. ROI adalah ukuran kinerja yang paling umum digunakan dalam pusat investasi. ROI dapat ditentukan dengan rumus sebagai berikut. ROI sama dengan laba operasi per aset operasi rata-rata. Laba operasi atau operating income mengacu kepada laba sebelum bunga dan pajak. Aset operasi atau operating asset adalah semua aset yang dibeli untuk menghasilkan laba. Operasi yang terdiri atas kas, piutang, persediaan, tanah, bangunan, dan peralatan. Aset operasi rata-rata dihitung sebagai berikut, yaitu aset operasi rata-rata sama dengan aset awal ditambah aset akhir per 2. Materi berikutnya akan dibacakan oleh teman saya yaitu Hairun Anissa Nasir. Nah, sekarang margin dan perputaran. Margin dan perputaran merupakan cara kedua yang dapat digunakan untuk menghitung ROI, yaitu dengan memisahkan rumus laba operasi dengan aset operasi rata-rata, menjadi margin dan perputaran. Margin adalah rasio laba operasi terhadap penjualan. Margin ini menjelaskan berapa besar laba operasi yang berasal dari setiap dolar penjualan, di mana margin menunjukkan bagian penjualan yang tersedia untuk bunga, pajak, dan laba. Beberapa manajer juga mengacu kepada margin sebagai imbal hasil atas penjualan. Sedangkan perputaran atau turnover adalah jenis ukuran lainnya, di mana perputaran dapat dihitung menggunakan cara yaitu membagi penjualan dengan aset operasi rata-rata. Perputaran ini menjelaskan jumlah penjualan dalam dolar dari setiap dolar yang diinvestasikan pada aset operasi rata-rata. Perputaran juga menunjukkan seberapa produktif aset yang digunakan untuk menghasilkan penjualan.
Berikut cara penghitungan ROI menggunakan margin dan perputaran. ROI sama dengan laba operasi per penjualan dikali penjualan per aset operasi rata-rata. Contohnya, anggaplah Alpha memiliki penjualan sebesar $400.000, oleh karena itu, margin Alpha akan menjadi 0,25 yang akan dihitung dengan rumus laba operasi per penjualan sama dengan $100.000 per $400.000. Dan pada perputaran akan menjadi sebesar 0,80 yang dihitung dengan menggunakan rumus penjualan per aset operasi rata-rata sama dengan $400.000 per $500.000. Meskipun kedua pendekatan tersebut memberikan hasil ROI yang sama, perhitungan margin dan perputaran memberikan informasi yang bernilai kepada manajer. Nah, selanjutnya, contoh penghitungan laba operasi dalam laporan laba rugi. Di sini kita bisa lihat pada perusahaan Selimar Company. Di sini penjualannya sebesar $480.000, beban pokok penjualannya sebesar $220.000, dan untuk laba brutonya diperoleh dari total penjualan dikurangi dengan total beban. Jadi hasilnya $258.000. Dan beban penjualan dan administrasi sebesar $210.000. Nah, untuk memperoleh laba operasionalnya, total laba bruto tadi dikurangkan dengan total beban penjualan dan administrasi. Jadi hasil operasionalnya $48.000. Di awal tahun, nilai aset operasi sebesar $277.000 dan di akhir tahun nilai aset operasinya $323.000. Di sini diminta untuk menghitung aset operasi rata-ratanya, margin, perputaran, dan imbal hasil atas investasi. Yang pertama, aset operasi rata-rata sama dengan aset awal ditambah aset akhir dibagi 2. Jadi sama dengan $277.000 ditambah $323.000 dibagi 2 sama dengan $300.000. Dan yang kedua, penghitungan margin sama dengan laba operasi dibagi penjualan sama dengan $48.000 per $480.000, hasilnya 0,10 atau sama dengan 10%. Perputaran sama dengan penjualan per aset operasi rata-rata. Jadi hasilnya $480.000 dibagi $300.000, hasilnya sama dengan 1,6. Nah, untuk penghitungan ROI, di sini ada dua cara. Yang pertama, margin dikali perputaran sama dengan 0,10 dikali 1,6 sama dengan 0,16 atau 16%. Nah, untuk rumus yang kedua, ROI sama dengan laba operasi per aset operasi rata-rata, sama dengan $48.000 dibagi $300.000. Hasilnya sama, yaitu 0,16 atau 16%. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.